Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semuanya, apa kabar? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Kencana Live in Instagram. Hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2020 bersama saya Lita yang akan memandu sobat sehat dalam 45 menit ke depan. Kita akan berdiskusi membahas topik tentang mengatasi keluhan mual muntah selama kehamilan bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Ilham Utama SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Bagi sobat sehat yang ingin berpartisipasi atau ingin mengajukan pertanyaan dan berkonsultasi dengan narasumber, sobat sehat dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan bersama-sama diskusi dengan narasumbernya. Oke, sambil menunggu tersambung dengan narasumber, ada beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan bagi sobat sehat yang berada di luar Jakarta atau yang sedang stay at home, namun ingin dokter kesayangan Anda, sobat sehat dapat menggunakan telekonsultasi. RSCM Kencana menyediakan layanan telekonsultasi ini untuk memudahkan sobat sehat dapat berkonsultasi langsung dari rumah dengan tim dokter kesayangan dengan menggunakan video call. Untuk appointment dan informasi lebih lanjut, sobat sehat bisa menghubungi WA Center RSCM Kencana di 08211 2577 929 atau di call center RSCM di 15135. Selain itu, RSCM Kencana juga menyediakan layanan screening COVID-19 melalui pemeriksaan rapid test dan pemeriksaan swab PCR. Untuk appointment dan informasi lebih lanjut, Sobat Sehat dapat menghubungi WA Center atau call center RSCM Kencana yang tadi saya sudah sebutkan. Dan Sobat Sehat juga bisa mengakses profil kami di Instagram, yaitu di @rscm.kencana untuk mengetahui informasi dan layanan terkini dari RSCM Kencana. Oke, kemudian untuk Sobat Sehat ketahui juga nih bahwa saat ini RSCM Kencana merupakan zona hijau, tentunya dengan tetap menerapkan sejumlah protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Jadi Sobat Sehat yang ingin datang langsung dan berkonsultasi dengan tim dokter RSCM, tidak perlu khawatir karena kondisi di RSCM Kencana aman dan sudah zona hijau. Oke, kelihatannya sudah tersambung dengan Dokter Ilham. Halo dok, Assalamualaikum Dokter Halo, Ilham. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak, Apa kabar dokter? aduh, alhamdulillah baik banget. Terima kasih banyak ya Gimana Dokter Mbak Ilham Lita? sudah menyempatkan. Saya sama sehat juga dokter. Dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung di RSCM Kencana Live Instagram ya dok. Ya, Oke, sama-sama. Dokter Ilham, langsung masuk ke topik nih dok. Topik kita pada hari ini yaitu mengatasi keluhan mual muntah selama kehamilan. Nah, untuk pertanyaan pembuka sebenarnya nih dok, yang ingin saya tanyakan di awal, sebenarnya apa sih dok penyebab mual muntah dalam kehamilan? Nah, jadi penyebab mual muntah pada kehamilan itu adalah sebenarnya kita lihat dulu. Pada kehamilan itu terjadi ada beberapa perubahan. Perubahan di fisik, perubahan di hormonal. Nah, salah satu perubahan yang terjadi di ibu hamil itu adalah perubahan hormonal. Nah, karena perubahan hormonal yang tiba-tiba itu, akhirnya itu akan tubuh beradaptasi sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti mual dan muntah. Makanya pada kehamilan itu, pada usia kehamilan 5 minggu, rata-rata itu mulai terjadi mual muntah dan puncaknya setelah 8 sampai 9 minggu. Dan hal itu akan mulai turun lagi setelah usia kehamilan di atas 14 minggu sampai 16 minggu. Oke, jadi tadi penyebab mual muntah dalam kehamilan itu sebenarnya karena adanya perubahan hormonal ya dok ya terkait dengan kehamilannya. Kemudian untuk usia kehamilan uh, dari usia 8 sampai 9 minggu, keluhan mual muntah ini sering timbul dan nantinya akan berkurang di usia kehamilan 14 minggu gitu ya dok ya? Ya, Baik, dokter sebelumnya saya kembali ingin menyapa Sobat Sehat dulu dok. Selamat ya. datang dan selamat bergabung untuk Sobat Sehat di RCM Live in Instagram. Kali ini Halo sudah sahabat bersama sehat. saya, Dr. Ilham Utama SPOG,
Untuk topik kita pada hari ini yaitu mengatasi keluhan mual muntah selama kehamilan. Dokter, sebelumnya saya mohon izin nih dok, untuk keluhan selama kehamilan kan terkadang tidak hanya mual muntah nih dok. Kalau ada sobat sehat yang ingin bertanya di luar topik ini, boleh dok? Ya, monggo, monggo, boleh. Oke, baik. Terima kasih dokter. Dok, kemudian terkait keluhan mual muntah selama kehamilan ini, ada anggapan yang mengatakan bahwa mual muntah ini katanya pertanda bahwa kehamilannya lebih sehat. Apakah benar, dok? Pertanda bahwa sebenarnya hal ini ya mitos ya. Karena memang kalau kita lihat datanya itu, mual muntah itu terjadi sekitar 50-80% pada ibu hamil. Sehingga hal itu merupakan hal yang wajar. Jadi kalau pertanda lebih sehat sebenarnya bukan lihat mual muntahnya, tapi adalah makanannya yang dikonsumsinya, gitu. Oke, jadi mitos ya kalau dengan mual muntah berarti kehamilannya lebih sehat. Justru seharusnya kita lebih memperhatikan asupannya si ibu hamil juga ya dok ya, Iya, untuk betul memastikan sekali. bahwa kehamilan akan bisa berlangsung lebih sehat. Nah dok, sebenarnya ada nggak sih dok perbedaan keluhan mual muntah yang ini tuh sebenarnya masih wajar dialami oleh ibu hamil, atau mual muntah yang wah ini sih sudah perlu untuk mendapatkan penanganan segera dari tim medis dok? Oke. Ya, jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa pada kehamilan itu terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan tubuh beradaptasi menjadi mual dan muntah. Dan itu terjadi pada sekitar 50-80% wanita hamil. Dan pada keadaan yang lain, mual muntahnya itu jadinya lebih banyak dan lebih sering, sehingga dia akan menyebabkan gangguan-gangguan. Nah, bentuk paling berat daripada kehamilan dari mual muntah ini adalah dinamakan hiperemesis gravidarum. Nah, kalau pada mual muntah itu biasanya kalau kita lihat yang dikenal oleh orang-orang adalah morning sickness. Jadi pada saat pagi-pagi seorang ibu hamil akan mengalami mual muntah, lalu dan setelah itu dia dapat menjalankan aktivitasnya. Namun pada beberapa orang bukan hanya pada pagi hari, tapi juga terjadi pada pagi hari juga, malam hari juga. Nah, dan yang paling parah adalah mual muntahnya terus-menerus sehingga tidak ada yang makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil. Seperti itu. Oke, jadi kalau dikatakan morning sickness itu kalau keluhannya mual muntah, tapi ibu hamil masih tetap bisa beraktivitas dengan Dan seperti biasa ya dok, dan ya, keluhannya itu hanya seringnya munculnya di pagi hari atau bahkan ada yang di malam hari juga ya dok ya. iya. Dan Oke, masih bisa jadi kalau makan pasiennya, ibu hamil itu. oke, Mesti makan, oke, minum, masih bisa gitu. masih bisa ada asupan gitu ya dok ya. Iya, iya, Justru yang perlu kita waspadain kalau mual muntahnya berlangsung terus menerus bahkan sampai benar-benar tidak ada asupan yang bisa masuk gitu ya dok ya, iya, entah itu betul. dari minum atau makanan yang masuk. Iya. Oke, Dan jadi tanda-tandanya perlu. itu adalah kalau pada yang keadaan paling beratnya atau hiperemesis gravidarum itu adalah jadi karena ini munculnya pada saat trimester 1, usia kehamilan 0 sampai 14 minggu. Jadi pada pasien-pasien ini, pada ibu-ibu hamil ini, dia akan mengalami tidak bisa kencing, terus lalu juga kalau bisa kencing pun buang air kecilnya itu warnanya gelap, terus bisa juga lalu yang pada saat dia tidak bisa makan sama sekali, terus sehingga ya memang butuh asupan bantuan dari kita. Dan memang tanda-tandanya juga yang lain adalah penurunan berat badan. Jadi misalnya, dan dari definisinya itu menurut dari organisasi-organisasi internasional seperti di ECOG di Amerika, RCOG di Inggris, itu menyatakan bahwa ada terjadi penurunan berat badan sebesar 5%. Jadi kalau misalnya kita memiliki ibu hamil sebelum hamil itu memiliki berat badan 60 kilo dan dia beratnya turun sebesar 3 kilo, karena 5% dari 60 kilo adalah 3 kilo, ya beratnya 57 kilo, maka dia disebut ya memang udah tanda-tanda bahaya.
hiperemesis, dan itu perlu penanganan. Oke, jadi perlu diwaspadai lagi kalau sampai ibu hamil ini tidak bisa kencing atau kencingnya sedikit dan berwarna gelap, kemudian disertai dengan penurunan berat badan yang lebih dari 5% gitu ya dok ya? Ya, seperti itu. Ya, segera datang ke rumah sakit. Dan RSCM Kencana sendiri juga ada layanan 24 jam nih dok, di IGD eksekutif 24 jam. Dan sekali lagi untuk sobat sehat ketahui bahwa RSCM Kencana juga merupakan zona hijau, jadi tidak perlu khawatir bagi sobat sehat yang ingin datang berobat dan berkonsultasi langsung dengan tim dokter. Oke, baik Dokter Ilham, sudah ada pertanyaan yang masuk dokter dari Nurul Khalifah. Untuk keluhan mual muntah yang disertai sakit perut saat kehamilan, apakah masih normal, dok? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa memang kan tubuh beradaptasi. Jadi pada saat kehamilan itu memang ada beberapa perubahan-perubahan yang memang seorang ibu hamil harus mengejar itu. Jadi mual muntah pada saat dan disertai dengan bukan ya nyeri ya, kram-kram pada perut, itu masih hal yang wajar. Seperti itu. Oke, jadi masih dalam kategori wajar kalau ada keluhan lain seperti kram perut saat di luar keluhan mual muntah ya dok ya. Oke dok. Kemudian ada pertanyaan lagi dokter yang sudah masuk dari Putri Fajar 28. Dok, kalau pada saat hamil mual muntah tetapi hanya bisa mengkonsumsi biskuit pada kehamilan trimester 1, apakah perlu ekstra suplemen dok? Silakan dok. Oke. Wah, ini pertanyaan paling sering. Jadi kalau pada prinsipnya itu adalah, kalau begini kita ngomongnya adalah bagaimana apa sih yang harus dilakukan bila seorang ibu hamil mengalami mual muntah. Pada prinsipnya adalah harus ada makanan dan minuman yang masuk. Dan memang makanan yang masuk, makanan yang boleh masuk itu yang dianjurkan adalah tinggi protein dan tinggi karbohidrat serta rendah lemak. Crackers itu dia makanan kering dan bagus memang untuk salah satu untuk mengatasi mual dan muntah. Jadi dengan dia makan crackers itu perut akan terisi. Memang tujuannya itu adalah dalam mengatasi mual muntah itu adalah harus seorang ibu hamil harus terisi perutnya walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit. Jadi makannya itu adalah sering makan dan dengan jumlah yang sedikit. Oke, jadi porsi kecil tapi sering gitu ya dok, bisa dibilang gitu ya dok. Oke, tadi dokter menjelaskan bahwa baik. Pemilihan makanan untuk ibu hamil itu harus yang tinggi karbohidrat dan tinggi protein dok. Sebenarnya ada pemilihan bahan-bahan makanan yang tepat nggak sih dok untuk ibu hamil, utamanya pada ibu hamil yang dengan kasus morning sickness ini dok? Oke, kalau begitu, jadi kan ini pertanyaannya adalah bagaimana, apakah ada makanan-makanan yang tidak boleh? Kan seperti itu ya? Iya, betul. Pemilihan makanan yang kira-kira harus dihindari atau yang sebaiknya dikonsumsi gitu dok. Ya, makanan-makanan yang tidak diperbolehkan sebenarnya buat untuk ibu-ibu hamil adalah, satu, dia tidak boleh yang yang merangsang baunya, jadi di penciumannya atau di penghidunya itu sangat tajam, terus juga dia berasanya asam, terus lalu juga rasa pedas. Jadi sebenarnya dan itu akan meningkatkan asam lambungnya, sehingga itu akan meningkatkan keluhan mual dan muntah pada ibu hamil. Gitu. Oke, jadi sebaiknya menghindari makanan-makanan yang merangsang lambung gitu ya dok ya, seperti makanan yang merangsang lambung, merangsang hidung, iya. Ya, karena biasanya ibu hamil hidungnya lebih sensitif ya dok. Iya, betul. Yang biasanya tadinya mungkin biasa aja dengan konsumsi makanan yang setiap hari dimakan, tapi pada saat hamil kondisinya bisa berubah ya dok ya. Ya, betul sekali Mbak. Oke, dokter. Kemudian menanggapi pertanyaan yang tadi juga dok, kalau memang ternyata ibu hamil benar-benar hanya bisa mengkonsumsi biskuit, kira-kira perlu ekstra suplemen nggak dok? Dan kira-kira disarankan pada usia kehamilan berapa sih dok ibu hamil sebaiknya sudah mulai mengkonsumsi suplemen makanan?
Oke. atau vitamin? Yang eh, idealnya itu adalah sebelum hamil. Jadi namanya prekonsepsi atau prenatal multivitamin. Nah, itu memang dikonsumsi terlebih dahulu pada ibu-ibu hamil. Dan menurut kepustakaan juga bahwa dari jurnal itu dikatakan bahwa dengan kita mengkonsumsi makanan prenatal vitamin itu akan menurunkan angka kejadian mual dan muntah pada kehamilan trimester 1. Nah, kalau pada trimester dia baru mulai multivitamin pada trimester 1 ya dia akan seperti biasa. Memang ada terjadi peningkatan kebutuhan ya untuk vitamin-vitaminnya. Dan apakah memang perlu multivitamin tambahan pada pasien pada yang mual muntah ini? Ya memang memang sesuai dengan kehamilan. Jadi zat-zat yang dibutuhkan untuk selama kehamilan seperti zat besi, selenium, zinc, tembaga, lalu vitamin A, B, C, D, E gitu. Jadi hampir semuanya sih memang dibutuhkan. Dan lebih baik lagi kalau bisa dikonsumsi justru sebelum hamil ya dok, masih dalam prekonsepsi atau masih dalam perencanaan kehamilan. Betul sekali. Oke, dokter ada pertanyaan lagi yang masuk dok dari Amel Eka Lia Putri dok. Oke, pertanyaannya, Dear Dr. Ilham, apakah seorang ibu hamil yang memiliki riwayat gastritis berisiko mengalami keluhan mual muntah dan nyeri perut yang lebih berat? Oke. Silakan dok. Sebenarnya kalau dari itu mual muntah ini kan disebabkan karena perubahan hormonal. Nah, hal-hal yang membuat hormonal itu bertambah adalah ketika kehamilannya kembar. Jadi itu hormonnya yang disebut dengan beta HCG itu akan meningkat lebih banyak, dan juga hamil anggur itu juga akan meningkatkan hormon beta HCG juga, sehingga keluhan mual muntahnya juga lebih berat. Nah, pada orang-orang yang dengan gastritis memang dia sudah memiliki dasar penyakitnya, bahwa dia memang ada penyakit lambungnya. Nah, dengan adanya kehamilan itu ya akan memperberat, makanya dia harus segera dikonsulkan ke dokter obstetrik gitu. Oke, jadi kalau memang sebelum hamil ternyata sudah ada gastritis, kita harusnya lebih aware lagi ya dok, lebih warning lagi gitu. Bahwa karena perubahan hormonal ini bahkan bisa memperburuk riwayat gastritis yang sebelumnya ya. Iya. Oke, dokter. Tadi juga dikatakan kan bahwa keluhan mual muntah ini akan berkurang di kehamilan usia kehamilan 14 minggu, dok. Ada nggak sih, dok, kasus mual muntah ini yang berlangsung bahkan sampai sepanjang kehamilan, dok? Jadi gini. Oke, jadi pertanyaannya apakah memang ada penyakit lainnya kan yang membuat bahwa pada kehamilan ini dia bisa menjadi mual muntah terus. Nah, ya, jadi harus kita lihat dulu. Jadi pada penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit pada kelenjar tiroid di leher, atau ada gangguan kandung empedu, penyakit di kandung empedu, itu dia akan dia akan menyebabkan rasa mual muntah juga pada ibu hamil. Dan juga pada penyakit-penyakit pada keadaan yang memperberat kehamilan seperti preeklamsi juga dia ada keluhan untuk mual dan muntah. Nah, tapi itu terjadinya memang setelah kehamilan, biasanya tadi yang usia kehamilannya bisa sampai dengan sampai usia cukup bulan, sampai di atas trimester 3. Nah, kalau pada hiperemesis, pada mual muntah, morning sickness, ataupun hiperemesis gravidarum, dia terbatas pada trimester 1. Memang sih ada beberapa definisi seperti dari International Statistical Classification of Disease and Health Related Problems, itu menyatakan bahwa hiperemesis gravidarum itu batas waktunya adalah sampai dengan usia kehamilan 22 minggu. Jadi memang
bila itu dia hiperemesis ataupun mual muntah yang disebabkan hormon ataupun yang memang murni karena kehamilannya, itu dia akan terbatas pada kehamilan sampai usia 22 minggu. Tapi bila lebih dari itu, kemungkinan ada penyakit lain yang menyertainya, sehingga itu memang harus segera diperiksakan. Oke, jadi uh, untuk kondisi morning sickness itu sendiri itu kurang lebih terjadinya hanya di trimester 1 ya dok. Satu, Tapi ada literatur, ya kemudian ada literatur juga yang menyebutkan bahwa hiperemesis gravidarum atau kasus mual muntah yang terjadi dalam kehamilan juga bisa sampai usia 22 minggu ya dok ya. iya. Dan kalau terjadi lebih dari itu, ya berarti mual muntahnya karena penyakit yang lain. Dan itu memang harus dilihat. Baik. Penanganan lebih lanjut. Jadi kalau mual muntahnya ternyata berlangsung panjang dan keluhannya tidak mereda, ya sobat sehat harusnya sudah langsung berkonsultasi dengan tim medis ya dok ya, karena bisa betul. jadi kemungkinan besar pasti ada penyakit penyertanya ya dok ya. Mungkin itu ada preeklamsia atau penyakit di saluran pencernaan yang lain gitu ya dok. Iya, seperti itu. Oke dokter, sambil melihat lagi, tadi sambil menyambung ada pertanyaan pertanyaan juga dok. Ada untuk dari Nina Nainggolan dok, wanita hamil yang mual muntah, apakah suplemennya tetap dikonsumsi dok? Gitu pertanyaannya. Bagaimana dok? Kalau untuk multivitaminnya atau suplementasinya seharusnya tetap dimakan. Kenapa? Karena kebutuhannya itu multivitamin itu sebenarnya untuk mengimbangi kebutuhan untuk ibu dan bayinya. Nah, ketika dia tidak bisa dimakan, memang harus segera dicari penggantinya. Jadi, ada beberapa sediaan dari multivitamin yang memang dia bisa untuk pada mual dan muntah. Ada beberapa merek itu yang bisa, sehingga dia bisa dikonsumsi pada saat dia mual dan muntah. Oke, jadi memang tetap harus dengan konsultasi dokter dulu ya. Jadi dokter akan memilihkan kira-kira suplemen apa nih yang dibutuhkan oleh ibu dengan kasus mual muntah berlebihan atau ibu yang dengan hamil normal, tentunya berbeda ya dok ya untuk Betul. Oke dok, ada pertanyaan lagi dok dari Sigi99 dok. Siang dok, kalau misalkan keluhan mual muntah tiap hari itu wajar apa enggak ya dok? Sekarang usia kandungannya 60 hari. Berarti sekitar 2 bulanan ya dok ya usianya. 60 hari. Iya, 2 bulan, 8 minggu. Jadi mual muntah setiap hari itu seperti tadi per definisi bahwa dia bisa terjadi pada saat minggu-minggu pertama kehamilan. Karena perubahan hormonalnya itu. Dan 2 bulan itu masih dalam 2 bulan itu kan 8 minggu. Jadi masih dalam batas waktunya. Dan mual muntah itu tiap hari dilihat dulu lagi beratnya seperti apa. Satu, apakah dia cuma di pagi hari atau dia di malam hari, atau dia sampai mengganggu aktivitas dan tidak bisa makan. Tadi yang seperti disebutkan bahwa kalau dia hanya pagi saja dan masih bisa mengkonsumsi makanan tapi dengan jumlah yang sedikit tapi bisa sering, itu sudah aman sebenarnya. Namun yang tadi penurunan berat badan, tidak bisa minum, dan tidak bisa makan, nah itu yang harus segera dikonsultasikan ke dokter spesialis OB-GYN. Oke, jadi tentunya ibu hamil tetap harus memperhatikan kontrol rutin ya dok yang sesuai sudah dianjurkan dari pemerintah, karena saat kontrol itu kita bisa mengevaluasi penambahan berat badannya, pemeriksaan seperti tekanan darah gitu ya dok, dan mungkin evaluasi dengan asupan selama hamilnya dok. Oke dokter, ada pertanyaan lagi dari Ika Tawanti dok. Dok, penggunaan ondansetron pada kasus HEG aman nggak ya dok untuk janin, serta maksimal pemberiannya itu berapa kali dok? Silakan dok. Oke, jadi dari ondansetron itu dia merupakan obat untuk penekan rasa mual dan muntah. Memang pada umumnya dia dipergunakan. Nah, ondansetron itu sendiri dari rekomendasinya itu dikatakan bahwa kapan sih kita bisa menggunakan? Kita menggunakan ketika resiko pada ibu hamilnya lebih tinggi. Jadi misalnya kalau ibunya akhirnya akan menjadi lebih berat penyakitnya atau bagaimana lebih berat lah pada kehamilannya,
atau mempengaruhi kehamilannya, nah itu disarankan untuk mengkonsumsi ondansetron. Gitu. Baik, untuk maksimal konsumsinya dok, di sini ditanyakan juga dok, bisa sampai dalam sehari bisa berapa kali dok kalau untuk Bisa penggunaannya? 2 sampai 3 kali, tapi itu sesuai dengan konsultasi dengan dokternya. Betul. Gitu. Bukan Soalnya dia juga terbawa obat hanya bebas ya dok ya. Nah, iya, frekuensinya juga dihitung, terus lalu juga dosisnya juga dihitung. oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab untuk Ibu Ika Tawanti. Kemudian ada pertanyaan lagi dok dari Riza Amelia Basir. Halo dok, apabila mual dan muntah tapi makannya tidak nafsu, bagaimana mensiasatinya dok? Mungkin tadi sebenarnya sudah dijelasin ya dok, nggak apa-apa dok, boleh diulangkan lagi. Jadi gimana sih dok Oke, cara mensiasati keluhan mual muntah ini? oke. Mensiasati, terima kasih pertanyaannya nih. Jadi untuk apa namanya, untuk mengatasi mual muntah ini tadi, jadi kita harus banyak-banyak makanannya banyak, sedikit tapi sering gitu. Dan juga dikenali lagi, jangan sampai makannya terlalu banyak, jadi itu dia akan langsung muntah. Nah, dan juga jauhi makanan-makanan yang tadi berbau seperti apa yang baunya tajam atau mungkin rasanya asam. Nah, itu yang akan akhirnya malah merangsang mual dan muntah. Coba makan yang paling disuka, terserah. Mau roti bakar juga boleh, mau pisang boleh, mau kacang-kacangan boleh, biji-bijian boleh. Jadi intinya semua makanan boleh, tapi yang kalau bisa tadi sedikit Dari tapi porsinya sering, ya. Oke. porsinya, terus tinggi karbohidrat, tinggi protein dan rendah lemak. Setelah itu ya diperhatikan terus gitu. Oke, jadi memang tips-tipsnya kembali lagi kalau ibaratnya bahasa singkatnya yang keluar harus digantikan dengan yang masuk lagi ya dok. Jadi Mm-mm. Mm-mm. kalau banyak muntah kita jangan bosan untuk makan lagi walaupun nanti pun akan dimuntahin gitu ya dok ya. Iya, Kalau bahasa betul. simpelnya Minimal gitu. Jadi ada juga yang diserap gitu. Bahkan salah satu triknya itu ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya setelah apa namanya, biasanya kan terjadi pada saat pagi-pagi tuh mual muntahnya. Nah, pada saat pagi itu ketika dia bangun tidur, jangan langsung bangun tidur, tapi coba dulu makan seperti tadi, coba diisi perutnya dengan cracker atau roti panggang masuk dulu, sehingga ketika dia bergerak itu perutnya tidak kosong. Jadi hal-hal yang membuat dia itu ya minimal bukan nggak mual muntah, tapi minimal mengurangi gitu. Oke, mengurangi keluhan itu ya dok. Baik. Mm-mm. Uh, banyak nih dok pertanyaannya, jadi saya harus bacanya pelan-pelan, Wah, antusias nampaknya ini Sobat Sehat untuk keluhan kehamilan ini. Dok, ada pertanyaan lagi dok dari Tami Wulanda. Halo dok, maaf baru gabung. Selama hamil 9 bulan, saya mual muntah. Setiap makanan keluar lagi, setiap makan keluar lagi. Apakah kehamilan kedua akan sama ya dok? Mohon infonya dok. ya memang kalau pada memang kehamilan pertama dengan apa namanya dengan keluhan mual muntah ini menjadi faktor resiko untuk mual muntah di kehamilan berikutnya. Cuman yang patut disadari adalah tadi kalau memang ada seperti itu, hal-hal yang bisa kita mengurangi mual muntahnya adalah dengan cara mengkonsumsi. Jadi kita cukupkan gizinya dulu sebelum hamil dan juga mengkonsumsi vitamin prenatal sebelum hamil. Jadi kehamilan itu dipersiapkan, dengan kita mempersiapkan kehamilan itu minimal mengurangi minimal mengurangi keluhan rasa mual muntah itu. Oke. Jadi sebaiknya kalau sudah ada riwayat mual muntah hebat di kehamilan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan kehamilan kedua akan sama. Jadinya untuk mungkin Mbak Tami Mulanda lebih memperhatikan lagi juga ya dok ya untuk asupannya dan pemilihan Iya, atau penentuan porsi makannya ya dok ya. iya seperti itu. Oke. Ada lagi dok pertanyaan dari Medical Health Life. Dok, kalau mual muntah saat menstruasi, Hmm. Um, apakah wajar dok?
Mual muntah saat Dan menstruasi. mual muntah saat menstruasi dan mualnya sampai nggak bisa aktivitas, Dok. Nah, kalau ini kasusnya sepertinya bukan ibu hamil. Karena kasusnya saat mau Jadi menstruasi, Dok. saat mau menstruasi atau saat menstruasi. Jadi kalau kayak gini ini pada wanita bisa aja apa namanya? Pertama kalau memang ragu adalah ya memang kita tes dulu kehamilannya, tes pack aja. Benar hamil atau enggak. Kalau memang bukan hamil, ternyata keluhannya mual muntah dan terjadi pada saat menstruasi juga dan apa namanya disertai jangan nyeri-nyeri, nah berarti nyeri pada saat menstruasi ya berarti memang ada penyakit di organ kandungannya sehingga itu memang harus dilihat lagi gitu. Oke, Jadi lebih baik bukan dikonsultasikan. jadi itu penyakitnya namanya bukan berhubungan kehamilan tapi penyakit kandungan yang berhubungan dengan mual muntah. Contohnya adalah Oke. misalnya bisa aja endometriosis. Cuman ya kita nggak bahas itu hari ini. Ya, baik. Mungkin nanti lebih lanjut akan dibahas lagi, Dok ya. Jadi sebaiknya memang tetap harus dikonsultasikan lebih lanjut. Kemudian, Dok, ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Nurul Khalifa, Dok. Berkaitan dengan turunnya motilitas usus pada ibu hamil, apakah makanan tinggi serat meningkatkan rasa mual muntah? Terima kasih. Silakan, Dok. Jadi pada dasarnya adalah setiap makanan itu uh, setiap makanan itu tergantung pada orangnya. Jadi tapi pada umumnya yang menyebabkan mual muntah adalah rasa pedas, rasa apa yang berbau tajam. Nah kalau yang tinggi serat itu sebenarnya nggak tidak 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 mengganggu asal pada beberapa orang. Justru pada pada kehamilan itu dia kan selain daripada mual muntah juga kadang-kadang ada keluhan konstipasi sehingga itu malah membantu keluhan untuk konstipasi pada ibu hamil. Oke, jadi untuk Mbak Nurul, makanan tinggi serat ini tidak berhubungan ya dok dengan kejadian mual muntah, justru malah dianjurkan untuk dikonsumsi pada ibu hamil karena saat hamil ada keluhan biasanya susah buang air besar gitu ya dok ya. Iya. Jadi justru makanan tinggi serat itu baik dikonsumsi pada ibu hamil. Iya. Oke, dokter ada lagi dok. Dok, tolong dijelaskan. Mari sebentar. Dok, tolong dijelaskan faktor fisiologinya kenapa sih bisa muntah. Tadi juga sebenarnya udah dijelasin di awal sih dok. Boleh dok, monggo untuk diulangi lagi. Jadi kalau pada kehamilan itu dia kan memang ada hormon-hormon tertentu yang tidak ada pada wanita yang tidak hamil. Jadi wanita normal itu hormonalnya ada. Terus pada ibu hamil itu ada hormon tertentu pada trimester awal, yaitu beta HCG. Dan juga hormon yang lain adalah hormon progesteron, di mana hormon kalau beta HCG itu dia dapat merangsang ke pusat otak kita sehingga dia akan menyebabkan rasa mual dan muntah. Dan itu kenapa terjadi lebih mudah? Karena progesteron itu sifatnya adalah dia merelaksasi atau membuat otot-otot polos itu menjadi lebih tenang, lebih rileks, sehingga otot-otot di lambung dan juga otot-otot yang ada di saluran pencernaan dia agak lebih lemah. Dengan adanya kombinasi berbagai macam hormonal dan itu semua dan motilitas di lambung dan otot-otot sphincternya, nah itu yang akan menyebabkan dia mual dan muntah. Oke, mudah-mudahan cukup bisa menjawab. Kemudian ada lagi pertanyaan, dok, kalau ondansetron tadi dikatakan diberikan pada kondisi tertentu saja atau sesuai dengan indikasi, bagaimana dengan pemberian Mediamer dok? Kalau nggak salah isinya vitamin D dan bisa mengurangi mual juga. Apakah bisa dikonsumsi setiap hari? Silakan. Pertanyaannya bagus nih. Jadi yang harus dilihat adalah untuk tata laksana pada
untuk tata laksana pada mual muntah itu adalah, atau salah satu obatnya adalah kita mengkonsumsi vitamin B6. Karena vitamin B6 itu dapat mengurangi rasa mual muntah pada ibu hamil. Nah, kalau saya kurang tahu deh di yang mereknya itu apakah ada vitamin B6-nya, ya kalau ada B6-nya dikonsumsi aja. Selain itu, daripada vitamin B6 juga yang dianjurkan dari organisasi di dunia itu adalah jahe. Jahe itu sebagai kearifan lokal, jadi itu kita banyak, sehingga tuh bisa tuh kita konsumsi. Misal mau kita bikin teh atau permen ataupun jahe yang dalam bentuk sediaan yang lain, itu bisa konsumsi, dan itu memang bisa mengurangi seperti itu. Dan juga ada beberapa yang lain seperti akupuntur. Nah, di kita juga di RSCM itu juga ada akupuntur. Nah, itu dari yang direkomendasikan adalah di titik namanya, kalau nggak salah, ya saya lupa deh, titik P6 namanya sih. Nah, itu ada di sebelah, di jari, di tangan itu, di tengah-tengah tendon yang ada. Nah, itu dari rekomendasinya itu dikatakan bahwa dapat mengurangi rasa mual dan muntah. Seperti itu. Oke. Jadi kalau tadi saya bisa simpulkan, konsumsi B6 itu untuk mengurangi mual muntah pada ibu hamil benar. Jadi tentunya boleh diberikan untuk setiap hari ya dok ya, sesuai dengan keluhan. Dan kalau mungkin ada sobat sehat yang sepertinya anti dengan obat-obatan, ternyata bisa juga dengan menggunakan bahan seperti jahe ya dok. Iya. Iya. Jahe untuk mengurangi mual muntah, dan saran dari dokter juga bisa dengan akupuntur, bahkan bisa melakukan gerakannya sendiri di rumah gitu ya dok, dengan memijat tadi di area tengah-tengah. Dengan akupressure, tapi ya itu kalau bisa ya ke dokter akupuntur ya sekalian. Iya, tetap harus konsultasi dulu ya dok ya. Oke dok, kemudian ada lagi pertanyaan, dok, cara mencukupkan gizi selama hamil bagaimana dok? Dan ada nggak sih dok cek-cek laboratorium sebelum program hamil yang direkomendasikan? Oke, jadi kalau yang direkomendasikan itu adalah kebanyakan wanita hamil di Indonesia adalah kekurangan zat besi sebenarnya, dan dari WHO, dan itu juga sudah menjadi masalah public health. Jadi memang salah satu yang paling mudah, yang paling sering adalah kita mengecek dengan mengecek sediaan besi, kadar besi di dalam darah. Caranya adalah ada cek dengan hemoglobin. Itu yang sering di puskesmas ataupun di klinik-klinik. Cuman ada juga yang lebih jauh lagi, ada yang memeriksa dengan kadar-kadar beberapa vitamin seperti vitamin D, terus lalu juga ada kadar-kadar gizi mikro lainnya seperti selenium, habis itu ada zinc, lalu ada tembaga dan lain-lain, itu juga bisa diukur. Cuman itu memang harus butuh dengan konsultasi dengan dokternya. Seperti itu. Oke. Jadi dan tadi ya pertanyaannya itu aja ya. Pertanyaannya tadi cek-cek lab yang direkomendasikan sebelum program hamil apa aja, dan bagaimana sih dok cara mencukupkan gizi selama hamil gitu dok? Cara mencukupkannya makanan yang bergizi dan yang bergizi sehat. Oke. Jadi tadi parameter untuk cek labnya bisa dilakukan dengan cek kadar besi atau biasanya kita sebut cek hemoglobin atau HB, kemudian juga, tapi tentunya itu atas saran dari dokter yang bersangkutan ya dok ya? Iya, seperti itu. Oke. Kemudian dokter, ada lagi nih dok, pertanyaan dari Muhammad Eka Nurrahman. Dok, mau izin tanya, kalau kondisi ibu hamil positif COVID dan keadaan bayi di dalam kandungan bagaimana dok? Mohon izin dok. Ya, jadi agak di luar lagi situasi pandemi. Karena ya. Jadi dari situasi pandemi.
situasi pandemi ini, jadi kalau misalnya ada ibu hamil dengan dengan COVID itu adalah satu, pertama harus dicek dulu untuk menegakkan diagnosisnya. Memang COVID itu kita harus cek namanya swab PCR. Jadi dari daerah hidung dan mulut itu kita ambil sediaannya, kita ambil, lalu kita sedikit kita korek. Nah, itu nanti akan dilihat di mesin PCR yang menandakan bahwa dia ada virus atau tidak. Nah, kalau dia misalnya memang positif, nah itu tergantung pada derajat penyakitnya. Kalau dia misalnya ringan, maksudnya ringan itu adalah tak bergejala sampai dengan dia hanya batuk-batuk atau kayak flu pada umumnya, dia dapat melakukan isolasi mandiri. Nah, namun pada pasien-pasien COVID ibu hamil yang dengan gejala berat, sampai dengan dia bisa sesak nafas, hingga akhirnya butuh bantuan ventilator, makanya dia harus ke rumah sakit yang untuk rujukan pusat COVID. Nah, untuk evaluasinya bayinya memang dibutuhkan dokter kandungan, evaluasi timnya, dari tim dokter anestesi, tim dokter penyakit dalam, dan juga dokter obstinnya. Jadi memang harus dilihat dari semua sisi sih, untuk menentukan bahwa ini bisa dilanjutkan apa enggak. Oke. Kalau dengan kata lain, kalau ibu hamil ini positif COVID, apakah bayinya juga akan positif COVID gitu, Dok? Wah, ini susah. Belum ada saat ini sampai ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa belum terbukti, tapi ada juga yang menyatakan plasentanya bisa juga terinfeksi. Nah, sampai saat ini kita masih belum bisa menyimpulkan karena masih data-data yang menunjukkan bahwa bisa terjadi namanya vertical transmission atau infeksi dari ibu ke bayinya, itu masih butuh penelitian lebih lanjut, pembuktian yang lebih lanjut. Oke, masih terus diteliti ya, Dok, ya, untuk kasus ini. Oke, yeah. Dari COVID kita kembali lagi ke topik kita nih, Dok, dengan keluhan mual muntah. Ada pertanyaan dari Susan _ADS. Mau tanya, Dok, kenapa ya pas awal hamil saudara saya mual muntah hebat sampai kencing di celana. Habis muntah dia demam menggigil. Nah, kalau udah reda muntah kayak gitu lagi, Dok. Gimana tuh, Dok? Wah, kayaknya komplit banget nih kasusnya. Silakan, Dok. Jadi pada saat dia mual muntah dia kencing, pada saat dia mual muntah dia kencing, begitu ya? Mual muntah hebat sampai kencing di celana. Oh, terus abis itu pada saat setelah mual muntah kemudian dia jadi menggigil. Mual muntah dia menggigil. Iya. Jadi kalau kayak gini nih satu. Wah, ini unik nih keadaannya. Jadi memang harus dilihat dulu bahwa kalau dia dengan keadaan seperti itu dan mual muntah hebat, kan artinya ada tekanan pada perutnya, sehingga kalau pada saat itu dia menjadi kencing di celana yang karena ada tekanan di perutnya, kemungkinan dia ada penyakit inkontinensia pada inkontinensia urin. Nah, kalau dia pada saat itu menggigil, bisa saja mungkin karena keadaan yang terlalu lama, dia memang terjadi adanya infeksi juga, sehingga yang kalau infeksi itu salah satu infeksi saluran kemih ataupun infeksi yang lainnya, dia akan menyebabkan dia demam dan menggigil. Rasanya seperti itu. Jadi bisa macam-macam dan memang harus dilihat faktornya. Oke, jadi bisa jadi dengan kasus ini karena mual muntahnya terlalu hebat, jadi ada tekanan di kandung kemih, jadinya bisa sampai kencing di celana gitu ya, Dok, ya, kalau menanggapi dari pertanyaan ini. Oke, Dokter. Kita kembali lagi untuk menyapa Sobat Sehat semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di RCM Live Instagram. Hari ini kita kedatangan narasumber Dr. Ilham Utama SPOG dengan topik mengatasi keluhan mual muntah selama kehamilan. Oke.
kita melanjutkan diskusi kita, Dok. Tadi juga di awal sudah dijelaskan bahwa ada yang dikatakan hiperemesis gravidarum ya, Dok ya. Itu bisa kejadiannya berlangsung sampai 22 minggu. Ada nggak sih, Dok, hubungan kejadian hiperemesis gravidarum ini dengan kejadian keguguran gitu, Dok? Oke. Jadi kalau kejadian hiperemesis gravidarum ini dari apa perpustakaan ini jarang sih yang bikin untuk bahkan di perpustakaan sih tidak ada yang menyatakan bahwa itu terjadi keguguran. Yang paling berbahaya daripada hiperemesis gravidarum ini adalah karena dia mual muntah yang berlebihan hingga dia akhirnya tidak bisa makan ataupun minum. Nah itu dia akan bisa menyebabkan gangguan-gangguan organ di sekitar di ibunya. Bisa aja dia bisa menjadi gagal ginjal ataupun gangguan otak, bahkan yang paling berat dari itu semua dia bisa menyebabkan kematian. Itu. Oke, jadi dampak jangka panjangnya memang bisa sampai ke arah kejadian guguran ataupun kelainan-kelainan terkait dalam kehamilan. Dok, untuk kasus atau kejadian morning sickness sendiri, Dok, ada nggak sih, Dok, faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti misalnya usia ibu saat hamil atau aktivitas ibu atau ada faktor-faktor lain, Dok, yang sebenarnya mempengaruhi kejadian morning sickness ini, Dok? Tadi kalau yang mempengaruhi atau memperberatnya itu untuk morning sickness ini adalah satu kalau misalnya kehamilan dengan bayi kembar. Nah itu mau nggak mau hormonnya akan lebih tinggi sehingga itu akan menyebabkan rasa mual muntahnya akan lebih hebat dibandingkan yang kehamilannya satu aja. Lalu juga ada kehamilan namanya kehamilan anggur. Itu juga bisa membuat keluhannya mual muntah yang hebat pada pasien. Nah, terus juga bisa riwayat-riwayat kehamilan sebelumnya yang dia memiliki keluhan mual muntah yang hebat. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya faktor usia gitu, Dok, ada mungkin penelitiannya atau kejadiannya saat usia ini yang lebih tua nggak ada ya, Dok, sih. ya? Justru pada hamil pertama yang dikatakan bahwa dia mual muntahnya yang lebih sering. Okay. Lebih sering justru kejadiannya di pada kehamilan pertama. Oke, Dok, ada yang bertanya lagi nih, Dok, dari Feni 03. Dok, hiperemesis gravidarum bisa nggak bikin bayi kecil? Oke, kalau jadi hiperemesis gravidarum apakah bisa membuat bayi kecil? Jadi kita lihat dulu, kalau bayi kecil itu dia terjadi biasanya pada saat pada saat trimester 3. Dan hiperemesis ini terjadi pada saat trimester pertama. Kalau toh memang terjadi bayi kecil pada saat terjadi selama kehamilan, itu bisa saja karena memang sudah yang istilahnya adalah dengan bawaan dari ibu dan bapaknya. Misalnya kalau misalnya mohon maaf, misalnya ibu bapaknya pendek sehingga ya anaknya juga akan kecil dan pada saat lahir dia juga akan kecil tapi dengan dengan organ-organ yang sehat seperti itu. Jadi ya nggak juga sih apakah hiperemesis sejauh ini belum ada yang menyatakan bahwa itu menyebabkan bayi kecil. Kecuali ya. Oke. Jadi kalaupun nantinya hiperemesisnya bisa teratasi, bisa jadi nggak bisa jadi diperbaiki gitu ya, Dok, ya, perkembangan atau pertumbuhan bayi selama kehamilan. Jadi tidak selalu dihubungkan dengan kasus yang sama hiperemesis dengan bayi kecil gitu ya, Dok, ya. Karena dalam 9 bulan masih terus dipantau gitu ya, Dok, ya. Oke. Sambil kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Banyak ya pertanyaannya. Iya. Oke, Dok. Untuk tadi ada pertanyaan, tapi ini sih di luar materi ya, Dok, ya. Dok, saya punya riwayat alergi ruam gatal berlebihan hingga menimbulkan muka bengkak sampai bengkak pada bibir. Apakah saya boleh mengkonsumsi obat cetirizine dalam jangka panjang, Dok? Kalau kasusnya ini ibu hamil, usia hamilnya saat ini 7 minggu. 7 minggu. Jadi dengan
beberapa obat antihistamin memang aman pada kehamilan. Nah, penggunaan cetirizine itu tergantung dulu. Jadi harus dilihat dulu seberapa berat penyakitnya. Jadi memang nggak bisa kita bilang bahwa ini akan mengganggu atau enggak. Jadi ya harus dikonsulkan dulu. Jadi harus dilihat dulu kasus per kasusnya dengan baik. Itu sih. Oke, jadi tidak bisa dikatakan bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Ada baiknya untuk tetap harus konsultasi dengan dokter bidanan juga ya dok ya. Dok, ada lagi nih pertanyaannya dari Merina Putri. Siang Dokter Ilham, apakah efek samping dari obat Dupaston, Proginova, Ovidrel injeksi, Lovenox injeksi sebagai penguat kehamilan, sebagai penguat kehamilan di awal kehamilan? Ada nggak nih dok untuk efek samping dari pemberian obat Dupaston, Proginova, Ovidrel injeksi di awal kehamilan? Mungkin kaitannya apakah bisa menimbulkan keluhan mual muntah gitu dok? Jadi kalau dari bacanya ini sih obat-obat itu ya sebenarnya ini kan kebanyakan obat-obatan hormonal. Biasanya memang harus harus dilihat secara pelan-pelan ya. Nah, obat-obatannya Dupaston itu untuk penguat berisi hormonal yang untuk menguatkan rahim. Proginova juga, Ovidrel juga untuk ke arah sel telurnya. Nah, sebenarnya sih emang efek-efek dari obat ini karena efek-efek obat ini dapat meningkatkan mual dan muntah. Jadi bisa beriringan juga dengan kehamilannya. Jadi ya memang efek-efek sampingnya yang paling sering dan paling besar adalah memang mual dan muntah. Gitu. Oke, jadi memang pemberian obat-obatan atau terapi hormonal pasti akan ada efek sampingnya, salah satunya mual muntah itu ya dok ya? Iya. Oke dok, ada pertanyaan lagi dok dari Andini Put. Siang dokter, jika di trimester awal sering mual dan muntah, kemudian hingga, sebentar dok, mual dan muntah, dan yang keluar cairan asam lambung seperti cairan berwarna kuning, apakah lama-lama bisa berdampak kepada janin di dalam kandungan? Terima kasih dok. Oke, jadi kalau pada kasus ini adalah satu harus dilihat dulu dia masih bisa makan dan minum atau tidak. Seperti saya bilang tadi, kalau kehamilannya itu terjadi pada mual muntahnya itu terjadi pada pagi hari dan akhirnya dia setelah itu masih bisa makan, ya dan artinya kebutuhan kalorinya itu tercukupi, maka ya dia tidak malah akan kehamilan dia tidak akan terganggu untuk pertumbuhan bayi dan pertumbuhan bayinya. Oke, jadi tetap dipantau. Jadi dilihat tuh kalau memang nggak bisa makan dan minum, nah itu yang harus kita lihat. Gitu. Oke, dokter. Sudah tidak terasa nih dok, sudah 45 menit nih dok diskusi kita. Nampaknya waktu juga yang harus memisahkan kita nih dok. Walaupun sebenarnya kalau di scroll masih ada beberapa yang belum terjawab nih dok. Oke, dok, sebagai penutup dok, ada kesimpulan atau pesan yang ingin dokter sampaikan untuk sobat sehat terkait pembahasan pada topik kita hari ini? Silakan dok. Terima kasih Mbak Lita. Jadi untuk sobat sehat, jadi pertama saya mohon maaf kalau semua pertanyaan tidak bisa dijawab karena banyak banget dan waktu juga. Jadi take home message kita pada hari ini adalah untuk mengatasi mual dan muntah adalah satu, mual muntah itu pada kehamilan adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi pada ibu hamil. Kalau untuk mencegahnya adalah atau mengurangi gejalanya itu adalah dengan cara sebelum hamil itu kita sebaiknya mengkonsumsi prenatal vitamin sehingga yang kita kejadian yang lebih beratnya tidak terjadi. Dan penting bagi ibu hamil adalah untuk mengenali tanda-tanda bahayanya. Tadi tanda bahayanya itu satu, penurunan berat badan lebih dari 5%. Lalu juga terjadi tidak bisa buang air kecil ataupun air kecilnya warna urinnya itu dia
berwarna gelap. Dan untuk mengatasinya dan mual muntah itu makanlah yang tinggi protein dan tinggi karbohidrat serta rendah lemak, dan juga hindari makanan-makanan yang berbau tajam serta pedas dan juga mengandung asam yang berlebihan, sehingga kehamilannya itu dapat terjaga dan juga kebutuhan gizinya juga masuk dan cukup, sehingga ibu dan bayinya juga tumbuh dengan baik. Seperti itu. Oke, Dokter Ilham, terima kasih banyak ya Dok atas diskusinya ya, pada hari ini. Tentunya juga terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang sudah berpartisipasi sejak awal talk show kita dimulai ya Dok ya. Nah, untuk para Sobat Sehat yang ingin konsultasi lebih lanjut dengan Dokter Ilham atau ingin bertatap muka dengan Dokter Ilham, baik melalui telekonsultasi ataupun ingin bertemu langsung, Sobat Sehat dapat datang ke RSCM Kencana, dan Sobat Sehat tidak perlu khawatir karena RSCM Kencana merupakan zona hijau dengan tetap menerapkan sejumlah protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, untuk jadwal praktek Dokter Ilham sendiri yaitu pada hari Senin, Selasa, dan Kamis. Untuk appointment dan informasi lebih lanjut tentang layanan kesehatan di RSCM Kencana, Sobat Sehat dapat menghubungi WA Center RSCM Kencana di 08211 2577929 atau di call center RSCM 1500 135, atau bisa mengakses di profil Instagram di @rscm.kencana. Oke, terima kasih Sobat Sehat. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan social dan physical distancing, jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa di talk show berikutnya. RSCM menolong, memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.